Eh, di kalangan kita, dakwah ini hampir 80% masih didominasi oleh ceramah. Dakwah kita ini, apalagi di zaman kita ini, 80% masih dominasi oleh ceramah. Masih sedikit kita umat Islam menggunakan fasilitas-fasilitas lain dalam berdakwah. Bila kita lihat Nabi kita Muhammad SAW, kreativitas dakwahnya ini sangat luar biasa ya. Nabi punya strategi khusus menghadapi orang Mekah secara general. Ya. Nabi juga punya strategi khusus menghadapi beberapa suku yang ada di kota Mekah yang memiliki kebutuhan khusus. Nabi juga SAW memiliki strategi khusus menghadapi beberapa orang di kalangan pemimpin, di kalangan preman, di kalangan orang kaya Mekah. Sehingga dakwah Nabi Muhammad SAW betul-betul sempurna kita lihat cara delivery yang dilakukan oleh beliau. Begitu juga ketika Nabi SAW dialog dengan suku-suku lain yang berada di luar kota Mekah saat datang musim haji seperti ini. Kita lihat betul betapa Nabi memiliki kreativitas tinggi dalam menyampaikan ajaran yang luar biasa ini. Kalau boleh kita ajak membayangkan ya, Nabi kan harus menyampaikan sesuatu yang belum pernah didengar orang, dan ini melawan sesuatu yang sudah sangat diyakini oleh orang Mekah atau orang-orang lain pada waktu itu. Jadi kalau Nabi tidak kreatif, dia pasti gagal. Gitu ya. Kemudian Nabi punya strategi hijrah ke Taif, hijrah ke 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 apa namanya Ethiopia, hijrah ke Madinah. Itu strategi hijrah satu persatu, baik saat Nabi ke Ethiopia dan sahabat-sahabat ke Ethiopia, atau saat Nabi langsung ke Taif, atau sesudah Nabi mendapatkan ide harus hijrah ke Madinah. Bagaimana proses hijrah ke Madinah nanti akan kita lihat di babnya. Sampai Nabi ke Madinah, ini penuh dengan ide-ide kreatif yang sangat luar biasa yang dimainkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti pada babnya kita akan ceritakan itu semua tentang ide-ide kreatif yang saya ceritakan tadi. Tapi hari ini kita fokus menganalisa kondisi umat kita di akhir zaman ini yang menurut hemat kami, saya pribadi terutama, kreativitas dakwah ini belum dimaksimalkan oleh pelaku-pelaku dai. Ya. Nah, dan sebenarnya dakwah ini tidak harus diemban oleh orang yang bertitel ustadz, ya, gitu ya. Di sekarang ini kan yang berdakwah itu selalu ustadz, gitu Pak ya, selalu ustadz yang berdakwah itu. Kalau kita lihat dari kehidupan Nabi Muhammad SAW, semua mereka berdakwah, semua mereka berdakwah. Hanya saja mereka mengetahui betul proporsional mereka sebagai seorang dai, sampai di mana wilayah mereka harus membicarakan masalah agama, dan sampai di mana mereka harus menanyakan ke orang yang lebih ahli. Nah, Umar bin Khattab itu radhiyallahu anhu ikut berdakwah, tapi dia pernah ditanya mengenai wudhu saja. Ya Umar, ajarkan saya tentang wudhu dong dalam Islam. Dia bilang, ayo kita ke rumah Nabi Muhammad SAW, saya ajak kau ketemu beliau, nanti beliau yang akan menjelaskan kepadamu bagaimana tata cara berwudu. Nah, itu. Jadi kreativitas dakwah, responsibility terhadap dakwah diemban oleh setiap individu yang ada di kota Madinah dan Mekah pada waktu itu para sahabat. Namun proporsional mereka sebagai seorang dai, mereka sadar betul sampai di mana, sehingga saat ada pertanyaan-pertanyaan, mereka langsung membawa seorang bersangkutan ketemu pemimpin mereka itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di zaman kita ini, Indonesia khususnya, kita memiliki media-media dakwah yang masih diabaikan oleh kita, ya, masih diabaikan oleh kita. Seperti yang saya bilang tadi, hampir 80% atau lebih malah kondisi dakwah kita itu lebih banyak di bab di bab dakwah ceramah.
Kita punya media dakwah lain yang sangat luar biasa, jitu ya. Salah satu contoh yang mudah untuk kita terapkan adalah di dunia entrepreneur, di dunia wira swasta, di dunia pekerjaan. Ya. Saya sering mengisi di salah satu bank swasta di Indonesia ini. Ya. Walau dia tidak beragama Islam, tapi saya salut dengan dia. Ya. Salut dengan dia sebagai mereka sebut saja mereka owner atau pemegang saham terbesar. Salutnya apa? Saya ini orang yang tidak membenci agama lain, quote and quote ya, saya tidak pernah membenci agama lain. Saya salut sama agama lain jika mereka memiliki ide-ide kreatif dalam hal menyalurkan agama mereka. Bagi saya, kita umat Islam harus mau legowo belajar dari mereka juga, karena apa yang mereka lakukan juga mereka dapatkan dari Rasulullah SAW, dari pelaku-pelaku dakwah kita di zaman dahulu. Apa yang saya lihat dari dia? Saat 25 Desember dia hanya menyampaikan sebuah kebijakan semuanya harus pakai pakaian Natal ya hari ini, selesai sudah Pak. Jadi ya semua karyawan dari se-Indonesia dia akan memakai pakaian Natal pada hari itu. Saya bilang hebat Bapak, saya bilang. Kenapa Salman? Saya salut dengan cara Bapak berdakwah, saya bilang ya. Nah, kita di dunia entrepreneur atau di dunia wira swasta, di dunia usaha, masih jarang umat kita ini melakukan hal-hal yang indah dalam dakwah gitu. Tapi saya sudah ketemu di Bintaro, seorang pengusaha memainkan kreativitas atau ide kreatif dia dalam hal pemilik sebuah usaha untuk dakwah. Jadi dia bikin harus ada sholat duha di kantornya, harus ada baca Quran di kantornya, harus ada sedekah di kantornya. Dan dia membuat itu smooth sekali, artinya tidak ada paksaan di sana. Tidak ada paksaan, diajak semua karyawannya berdiskusi, supaya usaha kita ini berkah, supaya usaha kita ini baik, ayo kita baca Al-Quran, ayo kita sholat duha, dan lain-lain sebagainya. Ini media dakwah menurut saya. Saya sering bilang sama beliau, ini pesantren perusahaan, gitu ya. Pesantren perusahaan. Nah, yang ada di majelis kita ini saat ini, saya yakin ada yang pengusaha, punya karyawan 2, 3, 4, 5, 6, 10. Ada di sini yang dosen, ada di sini yang seorang pejabat, ada di sini. Tapi kita lakukan dengan cara yang baik, bukan dengan cara kediktatoran, ya, tidak. Dengan cara yang sangat baik, kita diskusi bersama mereka. Bila Bapak seorang pejabat ekselon berapa, Bapak mungkin bisa diskusi bersama semuanya. Ayo, semua yang beragama Islam, ayo kita baca Quran minimal 2 ayat sebelum kita bekerja. Bagi yang non-Muslim, silakan berdoa, silakan melakukan pendekatan dengan Tuhan yang sangat luar biasa kalau kita lakukan. Dan ini dilakukan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Terbukti orang-orang yang ada di perusahaan beliau saat Iqra diturunkan adalah orang-orang yang pertama sekali memeluk agama Islam. Partner-partner bisnis beliau adalah orang-orang yang dipercaya oleh Rasulullah SAW untuk mendengarkan dakwah ini pertama kali. Maka yang pertama kali masuk Islam di luar keluarga Rasulullah SAW adalah siapa? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda. Dan Abu Bakar Siddiq itu siapa? Partner bisnis Rasulullah SAW yang sangat loyal dengan Rasulullah SAW saat dia berusaha. Nah, ini menurut saya wajib kita lakukan ya. Media ini, media entrepreneur ini. Kita di sini, saya kasih contoh ya Pak ya di sini. Di pesantren kita ini, saya ingin betul pesantren ini tidak hanya bermanfaat untuk santri yang datang, gitu Pak ya. Terus apa yang kita lakukan? Kita ajak beberapa anak muda untuk ikut bersama kita belajar. Belajar apa kita bikin? Belajar nanam, belajar ikan, bahkan kita bikin kelompok tani pohon hias, kita bikin kelompok tani ikan. Apa yang kita buat? Ya, saya tidak pernah memaksa mereka ya. Saya tidak pernah memaksa mereka. Awal-awalnya datang pakai celana pendek, awal-awalnya datang urakan. Nah, kita bikin majelis entrepreneurnya, ada majelis ta'lim entrepreneur sekarang di pesantren kita ini. Ini kita buat untuk mengajak mereka berbicara mengenai agama, berbicara mengenai usaha yang sedang dijalankan, tapi perspektif agama. Dan Masya Allah, sangat efektif, ya, sangat efektif. Sahabat-sahabat yang ikut di sini itu merasakan, Alhamdulillah Ustaz, sekarang saya sudah sholat, Alhamdulillah sekarang saya sudah ikut baca Quran, Alhamdulillah sekarang saya kalau berdagang, saya coba katakan ini harganya, tidak perlu mengatakan, modalnya aja segini, enggak. Ini media dakwah yang sangat luar biasa.
Nah, itu di dunia entrepreneur. Di dunia coba diceritakanlah kita kiaskan ke media-media dakwah yang lain yang belum disentuh oleh umat Islam maksimal. Coba kita lihat di media yang lain ya. Sekarang alhamdulillah para asatiz sudah menggunakan YouTube, sudah menggunakan Facebook, sudah menggunakan Zoom, sudah menggunakan ini untuk berdakwah. Tapi lagi-lagi tampilannya pun tetap berbentuk ceramah, nah gitu ya, tetap berbentuk ceramah. Jadi dakwah kita di media online pun masih selalu dibentuk ceramah, dan itu alhamdulillah, makanya saya bilang 80% di situ kan. Yang saya salut dari orang-orang kreatif ya, orang-orang kreatif yang ada di YouTube, yang ada di Facebook dan Instagram dan lain-lain sebagainya. Mereka banyak betul men-share hal-hal kreatif sehingga membuat apa namanya ya, kalau mereka mungkin tujuannya agar viewernya banyak gitu, agar viewernya banyak sehingga menghasilkan uang. Tapi sayangnya saya tidak ahli di situ ya. Tapi kalau misalnya kemarin kita musyawarah di sini bersama semua pegiat Rohama Al-Fajar, kita akan coba di channel pesantren kita ini tutorial ternak lele, misalnya, tutorial ternak nila bioplok, tutorial bagaimana menyambung pohon durian, tutorial bagaimana pembuatan biogas, tutorial ini akan kita coba. Kenapa? Saya lihat ketika kita bikin hal-hal seperti ini akan di-view oleh banyak orang. Dan di situ ketika dia, pesantren ya, membuat orang penasaran, masa pesantren? Akhirnya kita ngobrol. Setelah kita ngobrol, apa yang kita dapatkan? Datang zuhur, kita ajak sholat zuhur. Kalau belum mau, kita tidak apa-apa. Nah, ini media-media kreatif dalam dakwah yang harus kita gunakan. Nah, harus kita gunakan. Misalnya di dunia perfilman, memang sudah mulai ada yang melakukan dakwah melalui film. Sutradara-sutradara yang beragama Islam sudah mulai terfikir bahwa penyampaian ajaran-ajaran agama Islam yang sifatnya universal melalui film sangat luar biasa. Saya kira sutradara-sutradara Muslim harus tertantang mengenai ini. Wajib saya pikir. Kita sutradara-sutradara Muslim harus bekerja sama dengan orang-orang kaya Muslim, karena setelah saya pelajari untuk membuat film itu tidak murah biayanya. Kita harus bisa ya, kita harus mampu menggunakan fasilitas film untuk menyampaikan ajaran agama. Ketika saya mencoba mempelajari seberapa besar pengaruh Doraemon terhadap anak-anak kecil, itu besar sekali. Ketika saya mempelajari seberapa besar pengaruh film Marvel terhadap penontonnya, itu sangat luar biasa, hebat sekali. Seberapa besar pengaruh Naruto terhadap penontonnya, seberapa besar pengaruh Kopingho di zaman dulu, orang-orang baca komik, itu besar sekali. Apa yang ingin saya sampaikan bapak-bapak, ibu-ibu pendengar majelis Zoom ini, bahwa kita sebagai da'i harus juga menggunakan ide-ide kreatif dari media lain. Kalau tadi entrepreneur, kalau tadi kita bilang usaha dan lain-lain sebagainya, sekarang ada media lain, yaitu apa? Perfilman. Saya pernah mengajak beberapa orang kumpul di pesantren kita ini. Ya, kenapa tidak kita bikin kreativitas mengenai sahabat-sahabat Rasulullah SAW disampaikan melalui film atau disampaikan melalui komik. Saya bangga betul ketika kemarin saya lihat di Facebook, saya di-share sama teman saya juga di sini, ada komik Bilal bin Rabah yang ini kan mulailah anak-anak muda kita ini atau orang-orang kreatifnya Muslim ini menulis atau memproduksi sesuatu di komik atau di perfilman yang sifatnya ajaran-ajaran kemanusiaan, ajaran-ajaran yang membuat semua orang ketika melihatnya betapa indahnya agama ini. Nah, lagi-lagi bila di wilayah film, di wilayah ini kita harus menyampaikan ajaran-ajaran yang universal. Jangan dulu kita langsung menyampaikan hal-hal yang spesifik. Yang spesifik itu nanti sesudah mereka terjaring di ajaran-ajaran universal, kemudian yang spesifik kita ajarkan mereka di pengajian-pengajian, di majelis-majelis ta'lim, kepada guru-guru yang khusus, sehingga apa? Perfilman Muslim ini diterima oleh semua orang. Kalaulah orang Yahudi yang memproduksi film itu langsung menyampaikan ajaran-ajaran keyahudiannya di film, maka kita orang Islam akan ilfil menontonnya. Kalaulah Doraemon itu
dibikin ajaran-ajaran Shinto atau ajaran-ajaran agama si kreatornya, maka kita tidak akan mau nonton itu. Tapi karena yang dia sampaikan hal-hal universe, yang dia sampaikan hal-hal yang mengena memang ke dunia anak-anak, akhirnya disukai. Akhirnya Doraemon di Saudi Arabia lebih dikenal daripada yang lain, kan gitu ya. Doraemon di Kutub Utara, di Kutub Selatan, di mana-mana lintas usia dikenal oleh orang. Kenapa? Karena kreativitas yang sangat luar biasa dilakukan di sana. Nah, kita umat Islam harus, wajib malah gue bilangnya, wajib kita ambilin ya di dunia perfilman, dakwah kita sudah ada, tapi teman-teman saya yang masuk di wilayah sana pasti kebentur mengenai ide cerita yang belum menarik minat produser-produser yang memiliki uang, atau ide cerita yang menurut beberapa produser ini belum layak jual. Ya, wajar saja karena produser-produser itu melihat bahwa yang layak jual itu adalah hal-hal yang menurut kan perspektif dia. Tapi kalau kita yang beragama Islam, yang kita cari bukanlah daya jual dari hasil kita ini, tapi apa? Dakwah yang ingin kita sampaikan. Maka kita perlu seorang sutradara bukan yang fulus minded, kita perlu produser bukan yang seorang fulus minded, kita juga perlu artis-artis yang memang ingin berdakwah dengan keterampilan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di situ. Kalau ini berhasil kita buat, Masya Allah, tabarakallah, maka besok dakwah ini tidak lagi melulu ceramah lagi gitu ya. Nah, ini yang saya maksud dengan kreativitas berdakwah di dalam agama kita ini. Kemudian Bapak dan Ibu yang saya muliakan, yang menjadi perdebatan sampai akhir hari ini, mungkin di antara kita pun juga masih berdebat, tapi saya tidak ingin berdebat di wilayah itunya, tapi saya ingin melihat betapa Maher Zain berhasil betul membius seluruh dunia saat dia mengeluarkan lagu Insya Allah. Ya, seluruh dunia terbius dengan lagu Insya Allah yang dia keluarkan, single yang dikeluarkan pada waktu itu. Dan betapa insan-insan kreatif seni pada kita ini sekarang, inspirasinya Maher Zain. Muncullah anak-anak muda yang mencoba menggarap musik-musik sholawat dengan, dulu kan musik sholawat identik dengan padang pasir, musiknya monoton begitu saja. Ketika coba dibikin jadi akustik dan lain sebagainya, tentu ada perdebatan mengenai haram atau tidaknya musik, ya, ada perdebatan mengenai haram atau tidaknya gambar dan sebagainya. Ini kadang-kadang perdebatan-perdebatan ini memang membuat kreativitas anak-anak muda muslim menjauh dari hal-hal seperti ini. Kemudian mereka digait oleh orang-orang yang konvensional. Apalagi di sana kreativitas muslim ini ketika digait oleh orang-orang konvensional, mereka mendapatkan gaji yang lebih besar, penghasilan yang lebih besar. Akhirnya dia bilang apa? Sulit Salman, kita mau bikin karya, belum apa-apa udah diharamkan sama ustaz kita gitu ya. Apa-apa ini haram, ini akan bisa masuk neraka. Ente tanggung jawab nggak nanti ini nyawanya diminta sama ente loh. Akhirnya kreativitas muslim ini terkungkung, terkubur dalam-dalam. Kemudian mereka yang ahli-ahli ini disewa oleh orang-orang yang konvensional dan karya mereka luar biasa. Nah, ini harus coba kita pikirkan kembali, kita cari solusinya, apa yang harus kita lakukan. Karena saya kira udah tertinggal jauh kita dalam kreativitas dakwah. Ajaran-ajaran. Sekarang kita pusing karena banyak simbol-simbol Yahudi, ajaran-ajaran Yahudi masuk ke dalam rumah-rumah kita. Apa orang Yahudi pernah ceramah? Kagak, Pak. Simbol-simbol Yahudi masuk ke depan Ka'bah. Apa mereka ceramah? Enggak. Mereka menggunakan media lain dalam menyampaikan ajaran-ajaran mereka. Mereka, orang-orang Yahudi, tumbuh menjadi pengusaha-pengusaha besar di dunia kelasnya. Mereka mampu memunculkan manajemen hotel yang bagus. Ada Hilton, ada Intercontinental, ada Swiss Bell-In, ada macam-macam manajemen perhotelan yang dibangun oleh mereka, sehingga ketika hospitality diminta lebih baik di perhotelan di wilayah Ka'bah, nggak ada vendor-vendor yang beragama Islam di sana, nggak ada, nggak ditemukan. Akhirnya vendornya siapa? Saudi Arabia juga mungkin mau kalau ada orang Islam yang punya gitu ya, standar-standar SOP perhotelan yang bagus. Karena tidak ada, akhirnya yang di depan Ka'bah adalah orang-orang non-muslim punya, semuanya punya. Musim haji, ya kali ini aja mereka agak rugi nih ya. Kalau musim haji mereka akan panen sebesar-besarnya. Sementara kita umat Islam hanya menggunakan ceramah
dengan amplop yang kecil itu, kemudian kita sudah bangga betul dengan dakwah kita. Padahal belum, Pak ya. Kita nih, ini terutama nih, bila ada di sini pendengar-pendengar yang memiliki uang yang besar, ayo dong kita ini jangan sekedar mengumpulkan uang saja niat kita, tapi ada misi dakwah di sana, tapi dengan gaya yang sangat lembut sekali, dengan gaya yang sangat indah betul, orang tidak terasa bahwa mereka sedang kita giring untuk masuk ke dalam agama kita yang hebat ini. Sekarang sebaliknya, kita digiring masuk ke sana dengan cara mereka yang begitu indah. Indah betul cara mereka, indah betul cara mereka membawa kita ke agama mereka. Kita tetap berlabel Islam, kita tetap berpakai kopiah, tapi tradisi-tradisi mereka sudah banyak kita pakai. Kenapa? Apakah mereka pernah ceramah? Tidak, Pak. Apakah pernah kita diceramai oleh pendeta-pendeta? Tidak. Tapi karena karya-karya kreatif mereka sampai ke rumah-rumah orang Islam. Nah, kita tidak perlu mengutuk ini ya, itu justru kita salut sama mereka. Kita salut sama mereka karena mereka menang beberapa langkah dari kita. Tapi salutan kita ini jangan kita diam. Kita harus benar-benar kondisikan nanti sesudah ini, harus banyak kreativitas dakwah yang kita pegang. Harus banyak. Harus semua lini kita pegang nanti dalam dakwah ini. Kalau kita di pesantren sekarang mencoba di dunia entrepreneur ya, di dunia entrepreneur kita coba guide, saya nggak membuat skalanya nasional. Desa ini saja nanti saya akan coba Pak tarik satu-satu petani-petani di sekitar desa ini akan kami ajak ke pesantren, bekerja sama dengan pesantren, bermusyawarah di pesantren, bagaimana cara bagi hasilnya, apa yang harus kita lakukan. Alhamdulillah mereka mencoba gitu ya. Ada kemarin saya belum sholat Ustadz, nggak apa-apa, pokoknya kamu jujur aja dulu. Jujur ya, jujur. Kalau jual bibit itu jujur. Kalau nanti panen itu jujur. Baik Ustadz, ya gitu ya. Nanti pelan-pelan saya akan sholat di tempatnya dia, saya akan ajak dia ngobrol. Pelan-pelan tanpa terasa dia, akhirnya saya ikut sholat Ustadz. Ya, ini yang harus kita lakukan, bapak-bapak, ibu-ibu pendengar yang dimuliakan oleh Allah SWT. Nah, kalau tadi di kreativitas usaha sudah kita bicarakan, di kreativitas seni juga kita bicarakannya. Yang juga harus kita ambil, bapak-bapak, ibu-ibu, dalam kreativitas dakwah ini, di politik. Ya, di politik. Tapi jangan politik pragmatis. Ya, gitu ya. Kita umat Islam ini kan berpolitik itu kalau ada lawan yang kira-kira frontal gitu. Kayak kemarin lah ya Pilgub DKI atau kemarin gitu ya. Itu kita langsung mau langsung sparring gitu. Menurut saya itu politik praktis gitu ya. Yang saya maksud dengan media dakwah politik adalah kita memang rancang dari awal bagaimana agar perpolitikan di republik ini dulu di republik kita ini dulu betul-betul Islami caranya gitu ya. Apa ini yang harus kita lakukan? Tentu demo tidak menghasilkan ya. Demo tidak akan menghasilkan menurut saya. Tapi ada yang harus kita pikirkan bila di sini ada ahli politik, coba dulu difikirkan bagaimana caranya. Supaya karena lihatlah sekarang kawan-kawan, kita direpotkan oleh kebijakan-kebijakan pemegang di legislatif atau di yudikatif atau apalagi satu lagi namanya itu legislatif, eksekutif, yudikatif, ketika dipegang oleh orang yang tidak paham agama ini, ya kita repot dibikinnya. Nah, sayangnya kita menurut saya, ketika kita direpotkan oleh orang-orang yang memegang kebijakan ini, kita lawan dengan demo, hanya demo saja atau marah. Ini menurut saya kita nggak kreatif, menurut saya tapi ya. Harusnya kita ini, wah gawat ini. Nah, maka kita kumpul susun strategi. Susun strategi bagaimana caranya agar legislatif, yudikatif, eksekutif dipegang oleh orang yang beragama. Apa ini caranya? Kita ini kadang-kadang maunya pas kita dibantai, kita bantai langsung gitu kan. Pas kita ada kebijakan yang bertentangan, kita langsung buang gitu. Kalau saya coba kaji, mereka akhirnya sampai di wilayah itu, ada proses yang panjang sampai mereka memegang itu. Nah, kita umat Islam harusnya punya badan, punya organisasi, atau punya orang-orang pemikir yang hebat. Politisi muslim saya kira masih banyak di republik ini. Kita harus pikirkan strategi. Ya, gitu. Kalau kita ngamuk, saya pernah dulu diajarin, ini sering saya sampaikan. Saya dulu belajar silat. Selalu guru silat saya bilang,
Untuk sparring itu Salman bukan sabuk yang menentukan. Terus apa dong Pak? Strategi. Nah, gitu. Strategi dan ketenangan. Kalau kau panik tanpa strategi, sabuk hitam pun kau Salman akan kalah dengan sabuk putih. Tapi kalau kau tenang, ada strategi yang kau pikirkan, kau sabuk putih akan mampu mengalahkan sabuk hitam tadi. Nah, kita harus begitu juga ya. Saya mengajak kita umat Islam berpolitik, tapi jangan pragmatis. Kita berpolitik, tapi dengan cara yang elegan. Karena Nabi juga berpolitik ya. Nabi juga berpolitik. Bayangkan Nabi menggeser, kalau bisa istilah politik ya, membuat tradisi jahiliyah yang sangat luar biasa kotor itu menjadi tradisi keislaman yang sangat indah. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW dengan cara yang elegan betul. Nah, gitu ya. Elegan sekali. Saya coba mencari pidato-pidato Nabi mencaci maki Abu Lahab, Abu Jahal, atau Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala munafik Madinah. Nggak ada, Pak. Tapi mereka ini dikalahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang brilian betul dari Nabi kita yang harus kita pelajari. Bagi saya sebagai seorang pengikut Nabi, yang kita ceritakan ini yang sulit. Bagaimana dunia tani, dunia pertanian kita bagaimana dibuat untuk mengajak orang masuk Islam. Kantor-kantor kita bagaimana dibuat agar orang lebih Islam. Sekarang di dunia nelayan, siapa? Saya belum menemu ada ustadz yang terjun ceramah di dunia nelayan atau terjun untuk mengislamkan atau memperbaiki keislaman nelayan-nelayan kita. Yang ini insya Allah rencana Ruhama Al-Fajar akan membuka. Sesudah yang ini berjalan 7 tahun akan kita lirik desa nelayan di Medan, tapi ya kita akan coba, sedang dibangun kader-kadernya, bagaimana kita masuk ke masyarakat nelayan agar mereka lebih dekat lagi dengan agama ini, tapi bukan dengan ceramah. Masuk bersama mereka menjadi nelayan, di situ kita sampaikan pesan-pesan moral Islam ini, sehingga mereka lebih hebat lagi. Oke, ini belum ada ini Pak. Nah, kalau sudah ada, tolong sampaikan saya melalui WA, di mana itu adanya. Kenapa? Kalau ada, kita ingin terjun langsung ke sana, kita ingin studi banding, sehingga kita perbanyak ini gerakan-gerakan ini. Nah, gitu ya. Itu tadi, di dunia semua wira swasta belum masuk dakwah itu dengan baik. Tapi ada tadi sudah saya ceritakan tadi kan, di dunia seni sangat luar biasa tadi kita bilang. Seni ini adalah media dakwah yang sangat jitu sekali. Tapi kurangnya kreativitas umat Islam di situ, atau karena adanya perdebatan-perdebatan, akhirnya yang menang di dunia itu adalah Naruto, Doraemon, Marvel, dan lain-lain. Nah, sekarang kita bisa bicara di politik. Sama, di politik juga skala nasional kita kalah, skala internasional kita juga kalah. Kalah kita, Pak. Dan jangan Bapak pikir atau Ibu pikir kemenangan mereka di dunia perpolitikan nasional ataupun internasional itu mereka raih dengan cara instan. Tidak. Itu memang strategi yang sudah disusun dengan baik oleh mereka, sehingga kita sekarang sedang gigit jari. Tapi jangan takut ya, jangan takut ya. Jangan takut, kita pasti bisa. Tapi dengan cara yang brilian. Orang-orang pintar Indonesia Muslim itu banyak. Saya sudah semakin banyak ketemu orang-orang pintar dalam agama kita ini. Banyak sekali. Yang hanya perlu ada orang yang starter. Dan ada yang gas ini. Kalau ini ada yang starter, ada yang ngegas, kopling dan rem serta setir dipegang dengan baik, saya yakin bus yang bernama Islam ini akan mendahului yang sudah hampir ke garis finish sekalipun. Kenapa? Karena menurut saya potensi umat Islam luar biasa hebat. Kemarin saya ketemu dengan Prof. Inogroho, profesor-profesor yang menurut saya brilian betul, yang kalau digunakan ini untuk dakwah, ya Allah, saya nggak kebayang itu hasilnya seperti apa kalau gitu kita terapkan dalam dakwah. Gitu ya. Jadi ada dunia usaha, ada di dunia entertain, seni, ada di dunia politik. Kalau kita cari yang lain-lain, pasti sangat banyak sekali ide-ide kreatif yang bisa kita mainkan sebagai alat untuk menyampaikan dakwah ini lebih indah lagi. Tapi yang saya ambil, ini bukan saya bilang penutup ya, sebenarnya masih banyak lagi, tapi saya sampaikan yang paling hebat strategi Rasulullah SAW adalah, tahu nggak apa Pak? Yang paling hebat strategi Rasulullah SAW adalah akhlakul karimah. Nah ini yang lebih sulit lagi untuk kita contoh. Saya harus mengakui bahwa saya juga belum mampu melakukan dakwah dengan akhlak. Jauh.
Jauh. Tapi walaupun sangat jauh saya dakwah dengan akhlak ini, saya harus ceritakan kepada kita semua. Di antara ide kreatif Nabi dalam berdakwah, yang paling jitu, yang paling mematikan lawan adalah akhlak Rasulullah SAW. Ya. Akhlak Rasulullah SAW adalah ide kreatif strategi dakwah Nabi yang paling mematikan menurut saya. Gitu ya. Paling mematikan, ya. Paling membuat lawan takluk bertekuk lutut dengan sendirinya. Wah, itu kita bikin bahasanya ya. Ini yang udah sulit kita dapatkan di kalangan baik seorang ustadz pun, apalagi di kalangan kita semua. Saya bikin contohnya diri saya sendiri saja, karena kalau kita contohkan orang lain berdosa saya nanti. Saya dalam mendidik anak-anak santri di sini. Oh, kita menemukan kejenuhan ketika nak sholat ya naknya, nak ayo nak. Kalau soal azan itu ya berangkat langsung, nak. Jangan malas-malasan lagi. Nak ayo nak menghafal, nak ayo nak ikut kerja nak di pertanian, nak ayo. Ketika sudah berpuluh-puluh kali kita coba akhirnya marah kita, marah gitu. Kamu ini, akhirnya muncul marah kita itu. Padahal ketika kita lihat Nabi Muhammad SAW jarang betul dia menggunakan strategi marah dalam berdakwah. Tapi ya itu kelemahan kita ya sebagai seorang dai. Nah, dia berakhlak betul. Apa yang membius Abu Bakar sehingga langsung bisa masuk Islam? Apa? Apa sekedar kreativitas Nabi ketika berbicara dengan Abu Bakar karena dia memang sama-sama uji dunia usaha? Ternyata bukan itu, Pak, semuanya. Tapi apa? Kata Abu Bakar, apa? Loh, saya udah melihat akhlaknya Nabi ini, akhlaknya yang bernama Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam. Dari sejak saya sebelum diajak oleh dia masuk Islam, bagaimana dia jujurnya dalam saat transaksi dan lain sebagainya membuat saya terpesona betul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab, bagaimana bisa masuk Islam? Dia bilang apa? Saya sudah habisi dia, saya sudah siksa pengikutnya, saya sudah hina dia. Namun dia tidak pernah membalas saya dengan siksaan, dengan hinaan. Tidak pernah memburukkan nama saya. Tidak pernah memaki-maki saya. Bahkan ketika saya datang ke rumah adik saya yang sudah dididik oleh dia, ketika saya tempeleng pun adik saya menjawab dengan membalas tempelengan saya, hinaan saya dengan bahasa-bahasa yang menurut saya itu didapat oleh adik saya dari Nabi Muhammad SAW. Ketika saya sampai ke rumahnya sambil menggedor pintunya dengan kencang, walaupun maksud saya untuk masuk Islam, tetap diterima dan disambut oleh dia dengan baik. Apa lagi yang membuat saya untuk tidak masuk Islam, kata Umar bin Khattab. Begitu juga dengan Khalid bin Walid, begitu juga dengan Ammar bin As, begitu juga dengan banyak preman-preman yang melawan Nabi Muhammad SAW, bertekuk lutut dengan akhlak yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, saat ini saya 10 jari 11 dengan kepala, sering saya harus menganalisa, mengintrospeksi kita sebagai umat Islam. Podium-podium yang diamanahkan kepada kita masih sering dicederai dengan pelaku-pelaku ustadz yang berceramah tidak menunjukkan akhlak sebagai seorang guru di podiumnya. Ini hari ini saja, sampai kemarin ya, sampai hari ini saya masih menerima, Ustadz apa solusinya Ustadz ya? Sekarang di khutbah di depan masjid saya malah justru mengajak perang, malah justru ini apa bang, apa pak yang dibicarakan. Saya coba menjembatani agar dia tidak membenci si ustadz yang berceramah. Saya coba menjembatani agar dia memaklumi apa yang sedang terjadi. Tapi sebaiknya kita umat Islam harus kreatif. Kalau kita kalah, jangan ngamuk kita. Kalau pernah nonton main bola atau pernah main bola, ketika kebobolan gawang kita duluan, biasanya sering membuat pemain yang sebelah sini langsung deg-degan, langsung panik. Pemain yang hebat ketika melihat kepanikan lawannya, ini salah satu pemain ke-13 atau pemain ke-14. Ya. Kenapa? Kepanikan lawan adalah bukti kekalahan. Nah, saat ini saya lihat kita ini melawan hal-hal yang bersifat menyampingkan Islam dengan kepanikan, dan itu menurut saya membuat lawan, membuat mereka yang tidak suka dengan Islam ini semakin senang. Tapi bila kita respon ini dengan dingin tapi penuh dengan strategi, ya gitu ya. Bila kita respon dengan slow tapi dengan strategi jitu yang sedang digerakkan di grassroots, yang sedang kita gerakkan di bawah rumput,
ini luar biasa, nanti akan menghasilkan keislaman yang lebih jaya lagi. Dan luar biasa bila kita bangun Islam seperti ini, Islam yang seperti ini nanti akan menjadi rahmatan lil alamin. Ya, buktinya apa? Indonesia lihat dulu ulama-ulama Indonesia ini ulama-ulama yang dekat dengan akhlak Rasulullah SAW. Maka baik Kristen, baik Katolik, baik Hindu, Buddha, mereka hidup enak di negara kita ini. Masuk lagi satu lagi Konghucu, mereka hidup enak di negara ini. Berbeda dengan di negara-negara lain, ya, berbeda dengan minoritas lain di negara lain. Minoritas apapun agamanya itu. Kenapa? Karena agama Islam mengajarkan jangan jumawa saat kita menang, ya. Jangan jumawa saat kita menang dan tidak perlu kecewa saat kita kalah. Dua-duanya direspon dengan sebaik-baiknya, direspon dengan akhlak, sehingga nanti menghasilkan hal yang membuat Islam kita ini lebih indah lagi, Islam kita ini lebih bagus lagi. Maka sekarang nih dalam yang terakhir yang kita buat ini adalah, ayo Pak, ayo Ibu, tunjukkan kita sebagai orang Islam yang berakhlak. Karena kalau tadi kita bicara harus bikin film, mahal Pak. Uangnya nggak punya, saya nggak punya. Ya, kalau kita bicara musik, mahal. Alat musiknya mahal, studionya mahal, biaya produksinya juga mahal. Kemudian apa? Kalau bukan kita kalau kita nggak ketemu pemain gitarnya, arrangernya, atau vokalisnya yang juga punya ingin berdakwah, kita harus bayar mereka mahal. Bicara di wilayah usaha tadi, yang bisa pengusaha, ya kan? Mahal. Tapi kalau bicara akhlak, nggak mahal Pak. Kalau bicara akhlak kita semua bisa, we can do it. Gitu ya. Kalau bicara akhlak, kita bisa semua memperbaiki ini. Individu, sebagai seorang individu, kita semua bisa dengan akhlaknya kita umat Islam, membuat Islam kita ini gemilang, ya. Membuat Islam kita ini disegani, ya. Bukan ditakuti, disegani, ya, gitu ya. Ini yang paling jitu, ya, Rasulullah SAW berdakwah ke Madinah. Kenapa orang Madinah mau bergerombol masuk Islam? Tahu nggak kenapa? Mereka bilang, indah betul akhlaknya Nabi. Konsepnya dia yang dia ceritakan ke kami. Kami sedang mengalami permasalahan, perpecahan yang sangat hebat di Madinah antara Aus dan Khazraj. Ketika dia bilang bahwa semua hak manusia ini sama, kewajiban manusia ini sama dalam hal pri kemanusiaan, maka kami sangat tertarik. Apalagi sudah sampai di Madinah, apa yang dia konsep waktu kami ketemu dia di Mekah, dijalankan dengan baik, oleh Rasulullah SAW. Bainal muhajirin wal ansar. Dia mempersaudarakan dulu, sampai di Madinah dipersaudarakan antara muhajir dan ansar, membuat sebuah konstitusi, kesepakatan bersama antara semua umat beragama yang ada di kota Madinah, dan itu semuanya dengan akhlak. Dan itu membuat orang Madinah bergerombol masuk Islam satu persatu. Bahkan banyak tokoh-tokoh Yahudi di Madinah yang masuk Islam. Kenapa? Melihat betapa indahnya akhlak baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi lagi, inilah yang saya maksud dengan kreativitas dakwah. Dan nanti kreativitas Nabi dalam berdakwah akan saya ceritakan di momen-momen pasnya, ya. Nanti saya ingatkan, ini bagian dari strategi kreativitas dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Bapak host ini dulu yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan kepada diskusi pertanyaan-pertanyaan dari saudara-saudara kita. Saya persilakan kepada Bapak host. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Salman atas tausiahnya. Sebelum masuk ke sesi tanya jawab, izinkan saya menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama yaitu kajian subuh pada hari Ahad besok, insya Allah akan diisi oleh Ustadz Dr. Fahmi Salim LCMA, yaitu Tadabur Surat Al-Baqarah ayat 215 sampai ayat 220. Pengumuman berikutnya yaitu alhamdulillah Baksos pada tahap 4 telah kami laksanakan pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2020 dan pada tanggal 31 Juli 2020 kami telah menyalurkan sembako untuk saudara kita di Kabupaten Lembata NTT
melalui guru kita yaitu Ustadz Taumpuli. Kepada para donatur yang telah berpartisipasi dalam baksos ini, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Insya Allah program ini akan kami laksanakan sampai pandemi COVID-19 berakhir. Oleh karenanya, dengan segala kerendahan hati, kami masih menunggu partisipasi Bapak Ibu dalam kegiatan baksos ini. Kami masih membuka kesempatan kepada para jamaah untuk bisa beramal jariah secara rutin, secara bulanan melalui donatur tetap untuk mendukung kegiatan dakwah pejuang subuh. Bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi baik donasi sembako maupun donasi dakwah, bisa menghubungi Bendahara Pejuang Subuh yaitu Bapak Irwan Prima Aditya melalui nomor handphone 0811 828 246 atau bisa mentransfer langsung ke rekening donasi sembako Pejuang Subuh Masjid Raya Pondok Indah dengan nomor rekening 7119543357 Bank Syariah Mandiri atas nama Bapak Irwan Prima Aditya. Barakallahu fikum. Nah, berikutnya masuk ke sesi tanya jawab, Ustadz. Ada pertanyaan dari Pak. Ya. Silakan. Ada pertanyaan dari Ibu Putiri. Assalamualaikum Ustadz. Bagus sekali ilmunya tentang berdakwah. Izin bertanya, bagaimana caranya mendidik anak-anak panti asuhan untuk disiplin dalam memanfaatkan waktu untuk belajar, sholat, dan kegiatan lain? Saya diamanahi menjadi salah satu pengurus di panti tersebut. Terkadang setelah dinasehati, anak-anak mengerjakan, tapi bulan berikutnya balik lagi dengan kebiasaan lama. Terkadang putus asa dalam mendidik mereka. Mohon nasihatnya Ustadz. Terima kasih. Masya Allah. Ibu Putri tadi namanya ya. Ibu Putri. Boleh, Ibu Putri ya. Mendidik ini Ibu, tugas kita sampai meninggal. Sama ini pesantren kita juga yatim du'afa. Sama saya pikir kondisinya. Mengajarkan anak-anak ini bersih, disiplin. Itu adalah tugas terberat di sini ya. Kalau membuat mereka hafal Quran, membuat mereka bisa fikih itu bagi saya itu tugas kecil, yaitu tugas kecil. Tapi memang mendisiplinkan mereka, membuat mereka bersih, membuat mereka agar tanggung jawab itu bukanlah hal yang mudah. Tapi nggak usah menyerah. Ya, dai itu tidak boleh menyerah. Ya, dai itu sejuta jurus yang dibikin setan agar kita menyerah, kita harus punya 40 triliun jurus kreatif membuat setan kewalahan menghadapi kita. Ya, misalnya kita nih, kalau kita udah tutup aja pesantren nih, saya pusing juga nih saya, udah dananya kita harus pikirkan, dia juga nggak mau, kalah kita. Yang ketawa siapa? Yang ketawa setan. Nah, kita jangan kalah kita ya. Kita jangan boleh bilang sama setannya, setan aneh sampai meninggal akan didik anak-anak panti ini sampai selesai. Gitu. Itu dulu yang pertama. Karena gini, kalau ibu menyerah, ide tidak datang. Ya. Tapi kalau ibu semangat, ibu kuat, ya, ide itu akan datang. Ya. Pertama, bagaimana caranya? Ya, coba dulu puaskan keinginan anak-anak main. Nah, itu harus dipuaskan dulu. Nah, saat dia main, kita dampingi. Saya sebenarnya harus lihat kondisinya seperti apa. Ya. Ini salah satu cara mungkin yang mudah. Coba apa yang mereka ingin mainkan? Main futsal kah? Main badminton kah? Main apa? Main musik kah? Apa? Main apa saja. Coba kita fasilitasi. Tapi didampingi. Saat dampingi di situ mulai diajarkan. Enak, habis main gitar, ayo dong, simpan gitarnya. Habis main bola, bolanya disimpan dengan baik. Lapangannya dibersihkan. Apa. Di situ cara kita mengajarkan kedisiplinan kepada anak. Nah, lagi-lagi kalau hanya kita ceramahkan, nggak masuk nanti. Nah, itu ya. Tapi lagi-lagi kesabaran kita di sini ditantang. Nah, kadang-kadang ya kita marah kita kadang-kadang ya nggak apa-apa. Marah itu hal yang normal, tapi jangan keseringan, gitu ya. Marah itu normal, tapi jangan keseringan. Kalau bisa marah yang elegan ya. Marah yang elegan, marah yang memang mereka sadar bahwa dengan marahnya kita, ya santri ini, oh iya saya memang salah gitu loh. Jangan sampai memaki mereka, jangan sampai
Ini yang kadang-kadang tak terkontrol oleh kita sebagai pendidik. Ketika mereka salah dan kita marah, muncul kalimat-kalimat makian, muncul kalimat-kalimat hukuman yang sangat luar biasa, dan ini yang sulit untuk kita kontrol sebenarnya. Maka Ibu Putri, boleh Ibu datang kemari, atau kita bagaimana cara share ke kita. Bila saya ada waktu, saya akan coba analisa apa yang harus bisa saya bantu dalam hal memudahkan Ibu dalam mendidik ini. Kemudian saya kasih referensi buku judulnya Gurunya Manusia. Ditulis oleh Pak Munib Khatib. Saya banyak belajar dari beliau juga, ya, bagaimana strategi-strategi, ide-ide kreatif dalam membuat agar anak didik kita ini bisa lebih baik. Ya, coba dibaca buku Gurunya Manusia atau Sekolahnya Manusia, sehingga membantu kita memikirkan ide-ide yang lebih kreatif yang membuat kita lebih berhasil lagi dalam mendidik anak-anak panti asuhan. Apalagi panti asuhan, Ibu, ya, pahala Ibu besar, dan saya yakin masuk surga orang-orang yang mendidik anak-anak yatim ini. Saya yakin betul. Saya ini orang yang banyak dosanya, saya bingung mau melakukan amalan apa ya, atas dosa-dosa saya yang telah lalu yang sangat banyak ini. Maka apa yang saya pilih? Kita membuat sekolah khusus yatim duafa. Mudah-mudahan saya nggak berharap terlalu banyak pahala yang dikasih oleh Allah SWT. Saya hanya berharap dosa-dosa yang banyak ini diampuni oleh Allah SWT. Sehingga dia ridho sama saya, sehingga dia cinta sama saya. Maka teruslah pegang panti asuhan itu. Jangan menyerah, karena menyerahnya kita adalah kekalahan dan kemenangan bagi syaitan. Itu mungkin Bu Putri. Terima kasih. Silakan Bapak host. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ada pertanyaan lagi dari Ibu Maria Ulfa, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, kajiannya sangat menarik. Saya ingin bertanya, bagaimana caranya bisa berkreativitas dakwah di lingkungan keluarga sendiri, khususnya dakwah untuk anak-anak saya sendiri. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tapi saya harus bertanya, anaknya umur berapa sekarang gitu ya? Karena kreativitas dakwah di dalam rumah sangat tergantung dengan umur anak. Nah, gitu ya. Kalau baru tersadar di umur anak sudah 21 tahun, beda strateginya sudah. Ya, beda strateginya. Tapi kalau anak masih umur 3 tahun, 2 tahun, ini lebih mudah bagi kita. Karena rusaknya anak itu terbentuk dari kristal-kristal yang sudah melekat di alam bawah sadar dia. Sehingga muncul menjadi sebuah kebiasaan, attitude jadinya kan di dia. Nah, bila kita selama ini salah, tidak masalah ini ya, tidak masalah. Di umur 21 tahun ini, Ustadz bagaimana? Saya memang salah selama ini, Ustadz. Saya begini. Enggak apa-apa, bisa kita obati, tetap bisa. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardhah itu masuk Islam di sudah dewasa. Semua yang dihadapi oleh Nabi yang jadi baik ini, 120 sahabat ini, itu ditemui Nabi sudah dewasa semuanya. Hanya saja Nabi juga menemukan dakwah-dakwah yang kecil-kecil seperti Anas bin Malik, seperti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum, ini kan masih kecil ya. Apa yang kita lihat bahwa bila masih kecil banyak sekali yang bisa kita lakukan bila masih kecil. Misalnya pembiasaan dari sejak kecil ngobrol dengan anak dengan bahasa yang santun. Ya, nak gitu ya. Saya berusaha kalau manggil anak saya Muhammad, nak gitu. Nak, sini nak. Intonasinya pun biasa seperti itu. Dan dia pasti datang tanpa nyaut. Nggak boleh gitu, nak. Nanti kalau ayah panggil, Muhammad, ayah. Coba, itu harus kita ajari ya. Dia pakai baju, selalu kita dampingi. Pakai baju, pakai tangan kanan ya, nak ya. Pakai celana juga pakai tangan kanan ya, nak ya. Mendidik anak itu dari hal-hal yang seperti itu. Nanti boleh kita bikin kajian mendidik anak ya, kita bikin ya. Mendidik anak itu dari hal-hal seperti itu. Kenapa? Membiasakan anak memakai baju di kanan itu banyak sekali efek positifnya nanti. Nah, membiasakan anak apalagi ya, kalau perlu sesuatu, ayah aku mau minum. Nah, kita awal-awalnya sini nak. Kalau mau minum, tempat gelas di sini ya nak. Nah, nanti kalau kamu mau minum, ambil gelasnya baik-baik. Ini gelas kaca nak. Ini bisa pecah, ini gelas plastik nggak bisa pecah. Tapi hati-hati kamu ngambil nak ya, diambil, kita ambilkan. Nah, ini dispenser namanya nak. Dispenser ini ada merah, ini pencet ini nak. Nah, ini keluar air. Nah, ambil. Besok-besok dia terbiasa. Dia kalau minum besok-besok nggak minum. Lah apa? Ambil minum sendiri. Bahkan Muhammad, ayah minta tolong ambil minum dong nak. Udah bisa kita bilang gitu. Kenapa? Karena udah kita biasakan.
Berbeda kalau anak ada pembantu, ada babysitter misalnya, semua diambilin, ya ini menyesatkan anak sudah. Boleh kalau kita punya uang pakai babysitter. Babysitter ini tugasnya hanya sebagai fasilitator saja, sebagai pendamping saja. Jangan sampai dia melayani anak ini. Anak yang terbiasa dilayani dari kecil, tidak baik nanti di sesudah besarnya. Tapi anak yang biasa fight dari kecil, kita latih fight itu dari hal-hal kecil tadi. Nah, itu akan menjadi anak yang hebat nanti. Saya kira gini, Ibu yang bertanya tentang mendidik anak ya. Nanti sama Pak Asril, coba kalau beliau tanya lagi, nanti coba kita kaji mengenai mendidik anak ala Rasulullah SAW. Ya, gitu saya kira. Karena panjang Ibu yang mengenai pendidikan anak ini. Saya belajar mengenai pendidikan anak mungkin 2 tahun dalam buku. Ada bukunya di sini ya. Di perpustakaan saya ada di sini Tarbiyatul Atfal, Tarbiyatul Atfal alaman haji Rasulullah SAW. Ada di sini buku mendidik anak sesuai dengan metode Rasulullah SAW. Insya Allah nanti akan saya ceritakan ke Ibu ya. Terima kasih Bapak host, silakan. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ya, masih ada pertanyaan ini dari Bapak Fadr Yudi. Baik. Saya punya anak chef Ustadz, yaitu seorang juru masak. Masya Allah. Untuk cara memasak yang sangat islami. Tolong ide bagaimana trik-triknya secara global saja. Terima kasih Ustadz. Baik. Wah, ini saya senang nih kalau udah kayak gini ya. Kemarin saya datangi arsitek. Ustadz, saya dakwah gimana caranya? Kan saya punya arsitek gitu kan. Dia bingung. Ini chef, saya bingung bagaimana caranya. Waduh, ini keren sekali. Saya pernah terjebak makan di jajanan orang Kristen di daerah Kemang atau mana itu. Jajanan kaki lima. Nah, saya mengajak bila Bapak anaknya chef. Saya nggak tahu nih ya. Coba yang paling mudah nih kalau anak saya chef misalnya, saya akan bukakan dia usaha restoran. Saya bukan usaha kuliner buat dia. Apa yang menjadi kenapa saya bilang ini mudah sekali? Buka aja kuliner. Ini saya sedang mencari orang yang dari kampung saya yang bisa masak lontong Medan. Sedang saya cari. Saya akan buka lontong Medan, sarapan ala Melayu di tanah Jakarta. Apa yang ingin saya lakukan? Bukan sekedar usaha supaya punya income atau supaya punya pesantren punya income, tidak. Saya ingin betul berdakwah melalui makanan. Apa yang ingin saya sampaikan? Nanti lontong Medan saya ini pertama bersih. Nah, gitu ya. Datang pun pelanggan saya ke belakang ke tempat pengelolaannya bersih. Saya pelanggan salah satu lontong Medan, nggak usah saya sebut di mana-namanya. Cuman sayangnya setelah itu saya jarang ke sana. Kenapa? Setelah saya masuk ke tempat pengelolaannya kotor. Tidak, padahal dia sudah di depan pakai jilbab apa semua. Tapi pengelolaan di belakang kotor. Saya nggak, ini kurang Islam saya pikir. Jadi saya tertantang. Saya akan buka sarapan lontong Medan, nasi uduk Medan, nasi lemak namanya kalau di Medan. Tapi Islami. Islami itu dari mana? Bersih, rapi, indah. Gitu ya. Kemudian halalan thayyiban. Saya jamin betul bahwa ayam ini disembelih dengan baik, ini semua. Dan ini nanti Pak, orang nggak perlu tahu kalau itu halal atau thayyiban nanti. Kalau Bapak chef, orang nggak perlu tahu. Bapak nggak usah pasang hal-hal yang menunjukkan kalau Bapak sebagai seorang kuliner yang halal thayyiban bersih, tidak. Apa yang dihasilnya? Bila orang makan di tempat Bapak, kan jadi darah itu nanti. Darah yang dia makan dari lontong Bapak atau nasi uduk Bapak atau restoran Bapak akan menjadi melawan aura negatif yang ada di darahnya yang tadinya makan sembarangan. Jadi kalau anak Bapak chef, ide kreatifnya buka aja langsung sudah itu. Buka langsung. Nanti akan dimakan oleh pembeli-pembelinya dengan konsep yang halal thayyiban. Kan Nabi bilang, al-laham, daging yang nabata minal haram, fannaru aula bih. Daging yang muncul, yang terbit, yang berkembang dari harta yang haram, dari makanan yang haram, maka neraka lebih pantas sebagainya. Kata guru-guru kami di Mekah, daging yang tumbuh dari makanan yang halal, surga baginya sudah. Oh, ini peluang bagi chef. Dia nggak perlu ngoceh, Pak. Dia nggak perlu bikin restoran al-Islam, nggak perlu. Restoran apa? Restoran Wong Kito misalnya. Namanya nggak usah Islami, tapi semua pengolahannya higienis, halal, thayyib. Dimakan sama pembeli akan menjadi pengaruh positif yang sangat besar untuk dia sehingga dia akan lebih baik lagi. Begitu saya kira idenya Bapak dari yang chefnya. Kalau mau ini boleh diskusi ke sini, bawa anaknya ke sini, saya akan diskusi sama dia.
Seperti yang saya ceritakan kemarin tadi. Ada anak di sini kuliah di Universitas Pajajaran, mengambil arsitek. Dia bingung, Ustaz, saya ingin juga ikut berdakwah. Saya hanya bisa arsitek. Saya bilang, wah, kenapa bingung? Saya bilang, tahu kamu pernah ke Spanyol? Kebetulan dia pernah ke Spanyol katanya. Pernah lihat Alhambra, Istana Alhambra. Sekarang ada di tengah-tengah perkampungan orang Kristen, di negara Kristen. Mereka pernah ingin merubah ornamen-ornamen yang dibikin oleh arsitek-arsitek Muslim pada waktu itu. Nggak bisa, karena nggak indah lagi. Daya tarik orang datang pun nggak ada lagi. Bayangkan, si arsitek yang sudah meninggal itu, betapa besar pahalanya. Betapa besar pahalanya, karena apa? Karena si arsitek ini mempertahankan ornamen-ornamen keislaman sampai hari ini di Istana Alhambra. Nah, jadi kira-kira begitu Bapak, anak yang punya chef, silakan datang kemari. Silakan Pak Host. Ya, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ini selanjutnya mungkin saya buka sesi tanya jawab secara langsung Ustadz. Baik, silakan. Langsung silakan raise hand. Mungkin ada di antara Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan mau tanya. Pak Edi, ya. Silakan Pak Edi Cahyono. Habis itu Ibu Titi ya. Habis itu saya Pak Edi, Ibu Titi ya. Baik, silakan. Assalamualaikum Pak Salman Al-Farisi. Waalaikumsalam Bapak Haji Edi. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Menarik sekali tadi tausiahnya. Kita dapat memaklumi bahwa salah satu kondisi sekarang, kenapa dakwah yang dilakukan oleh para ustadz, dai maupun para pemimpin Ustadz, tidak menggunakan tadi yang disampaikan strategi Rasulullah dengan menunjukkan akhlakul karimah. Yaitu antara kata dan perbuatan itu tidak sama Ustadz. Sehingga para jamaah yang menelaah itu akan mengatakan, ini tidak sesuai dengan yang dia sampaikan. Nah, itu bagaimana menyadarkan mereka, atau cara bagaimana supaya ajaran Islam yang rahmatan lil alamin ini betul-betul dia rasakan, dan cara-cara penyampaian dakwah tadi tidak hanya ceramah, tapi betul-betul bisa memberikan satu pencerahan yang secara kolbu mereka mengikuti seperti akhlakul karimah Rasulullah itu. Saya kira itu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau caranya agar ustadz-ustadz kita ini sesuai antara perkataan dan perbuatan, berakhlak dalam ceramah, ini tugas yang lebih berat, Bapak-bapak, ya Ibu ya. Saya bila bertemu dengan rekan-rekan saya Ustadz, saya coba mengajak teman-teman berdakwah dengan bahasa yang lebih santun. Bagaimana kita mengalahkan orang yang menurut kita melawan agama ini dengan cara yang elegan. Saya selalu bilang, ente greget dakwahnya kurang, jihadnya nggak mau. Ini yang saya hadapi. Bahkan nanti kalau saya ajak terus dialog, nanti ujung-ujungnya dasar ente otaknya liberal, pasti saya digitukan, kan? Jadi, tapi saya tidak akan menyerah juga Pak ya. Saya akan coba terus mempengaruhi dai-dai muda, nah gitu ya. Maka yang sudah ini saya tidak berani juga Pak ya dialog dengan apalagi yang lebih senior dari saya, nggak akan berani saya. Tapi ketidakberanian saya ini bukan saya putus asa, saya coba merajut sulaman lain dari anak-anak yang sebaya-sebaya saya atau di bawah saya usianya ketika dia berdakwah. Saya coba drive, saya coba arahkan supaya dia menyampaikan agama ini dengan bahasa-bahasa yang bisa diterima oleh semua orang. Saya berikan ilustrasi-ilustrasi kenapa kita harus begini dan lain sebagainya. Nah, tapi lagi-lagi ini tidak instan. Ya. Semua strategi dakwah yang saya coba ajak kepada teman-teman saya tidak ada yang instan. Gitu ya. Nah, ini kayaknya harus 10 tahun baru kita bisa lihat hasilnya. Ini harus, mungkin kita meninggal dulu baru kita lihat hasilnya. Karena apa? Saya yakin betul dakwah-dakwah yang di-manage dengan baik, tidak dengan amarah ini, akan menghasilkan kekuatan keislaman yang sangat hebat. Maka Pak Haji Edi, ini berat, tapi harus kita emban. Ya. Bagaimana caranya agar asatis-asatis kita ketika memegang mikrofon,
ketika memegang podium, dia sadar betul bahwa yang mendengarkan kita ini tidak semuanya level pemahaman agamanya sama. Tidak semuanya. Tidak semuanya, apalagi tidak semuanya mereka ini orang Islam yang sudah kuat. Atau bahkan mungkin ada yang baru masuk Islam, atau ada yang merekam kita yang saudaranya ada yang belum Islam. Nanti tiba-tiba rekaman video kita ini tersebar ke orang yang non-Muslim. Apa nanti akibatnya kan gitu ya? Membikin orang tersinggung itu bahaya betul. Kita bikin orang tersinggung akan sulit betul memperbaiki dia nanti. Nah maka apa ya saya bilang ya? Ya dimulai dari pesantren-pesantren lah. Pesantren kita udah saya mulai terus-terus bahwa saat kau berdakwah nanti harus begini. Itu saya kira yang saya lakukan Pak ya. Saya mulai dari pesantren-pesantren, saya mulai dari masjid-masjid yang bisa saya ajak diskusi bahwa kita harus begini dalam berdakwah. Tapi lagi-lagi tantangan bagi kita semua Pak Jedi, ya kita kerjakan sama-sama, insya Allah kita berhasil. Terima kasih Pak Jedi. Terima kasih. Assalamualaikum Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi atas pertanyaannya. Ini saya persilakan untuk Ibu Titi. Silakan Ibu jika ada pertanyaan untuk Ustadz. Suaranya bisa di-unmute Ibu. Terima kasih Pak Ustadz. Dengan dakwah Bapak tadi ada inspirasi buat saya untuk membuat anak-anak di rumah ya. Kebetulan di rumah saya hanya ada satu cucu, yang lainnya udah pindah keluar rumah, jadi udah pada rumah sendiri-sendiri. Kemudian yang ada kan ART ya Pak ya, kemudian ada sopir, satpam gitu. Nah saya terinspirasi dengan Bapak untuk memberikan pada mereka untuk sholat subuhnya tepat waktu, ya. Kemudian sholat duha, gitu ya Pak ya. Itu insya Allah. Nah kemudian ini tadi ada keponakan bilang sediakan kotak gitu untuk sedekah siapapun juga sedikit-sedikit, tapi harus setiap hari atau itu satu. Yang kedua gini Pak, tentang kurban Pak. Kurban saya alhamdulillah kan katakanlah kurban di tempat ABC. Yang di tempat A itu sudah atas nama orang tua saya, kemudian suami saya. Kemudian di tempat lain itu tidak atas nama kami, tapi saya serahkan kepada mereka di situ atas nama siapa aja yang ada di situ. Itu bagaimana Pak, boleh atau kurang baik? Iya, itu saja Pak. Baik Ibu. Terima kasih. Alhamdulillah. Jadi Ibu Wajah nih, alhamdulillah ya bahwa yang membantu Ibu di rumah, supir atau ini sudah diajak untuk sholat imam. Nah itulah tadi dakwah. Itu hebat itu Bu, dakwah seperti itu hebat sekali dan pahalanya besar. Ya. Bila Bapak atau Ibu di rumah punya pembantu rumah tangga, punya supir, punya taman, ya. Mampu Bapak sadarkan, mampu Ibu sadarkan agar sholat ini 3 orang ini, Allah itu pahalanya seabrek-abrek Ibu Bapak ya. Apalagi tadi sampai mampu Ibu ajak untuk bersedekah, walaupun 500 perak misalnya kan, 500 rupiah taruh di sini ya semampunya. Ini kalau mereka berhasil tuh pahalanya luar biasa. Saya harap Ibu lanjutkan itu. Saya harap Ibu punya anak Ibu juga punya pembantu rumah tangga. Ajarkan anak Ibu. Nah, bikin kayak di rumah mama ya nak ya. Ini si Mbak ini suruh pakai pakaian yang sopan. Kemudian kalau sholat, datang azan sholat, bilang sama mereka kalau azan zuhur 5 menit lagi, udah letak aja dulu pekerjaan, sholat aja dulu, nanti habis zuhur kita lanjut lagi. Nah, kalau Ibu mampu seperti itu, Masya Allah, inilah dakwah. Coba bayangkan Bu, kalau semua orang yang punya pembantu rumah tangga melakukan ini, seberapa banyak Islam yang baik yang muncul dari rumah-rumah kita kan gitu kan. Hanya saja ini belum diamalkan dengan baik oleh kita gitu. Itu keren sekali Bu Aja ya, keren sekali. Semoga Ibu terus melakukan itu. Kemudian Ibu berkurban atas nama ABC di tempat ABC, di beberapa tempat udah atas nama Ibu, almarhum Bapak Ibu atau suami. Kemudian ada 1 tempat atau 2 tempat yang diserahkan saja ke panitia kurban. Kemudian diserahkan, terserah panitia saja namanya siapa, boleh, dia boleh. Tapi mudah-mudahan panitianya amanah kan gitu ya. Ya, sehingga dia pilihlah orang yang belum pernah kurban untuk ikut berkurban. Ya,
Atau kalau tahun depan, tapi saya nggak tahu. ART ibu, supir ibu udah pernah kurban. Kalau udah pernah, alhamdulillah. Tapi kalau belum pernah, nama mereka juga bagus sekali. Nah, gitu ya. Ya, sudah. Atau siapa yang kita kenal. Tapi kalaupun yang seperti ibu bikin, boleh, boleh sekali bu. Pahala kurbannya kita dapatkan. Terima kasih ibu. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Bu Titi atas pertanyaannya. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mungkin masih ada di antara Bapak Ibu yang ingin bertanya. Kita masih punya waktu sekitar 10 menit. Dipersilahkan. Boleh saya tanya Pak Anu? Pak Sujono, monggo. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya baru kali ini nanya, ini baru kesempatan ini. Pak Ustadz, saya mau tanya nih. Waktu ini agak setback sedikit ya, agak mundur sedikit ini. Waktu Rasulullah ini terima wahyu pertama, itu kan di Gua Hiro itu ya Pak Ustadz ya? Betul. Itu Gua Hiro kan agak jauh tuh dari Mekah itu ya. Dan kalau saya lihat, kalau kita ini kan di Gua Hiro itu naiknya agak susah itu. Ini sebenarnya dalam kondisi bagaimana itu kok ada Rasulullah tuh Muhammad tuh lagi di situ itu? Apa memang sudah biasa di situ apa bagaimana? Kemudian bagaimana masyarakat memang sudah kebiasaan masyarakat Mekah itu menjalankan ritual sedang menjalankan ritual seperti itu apa bagaimana itu Pak Ustadz? Itu mohon penjelasannya Pak Ustadz. Kondisi saat itu tuh di Mekah itu waktu Rasulullah terima wahyu itu. Baik Pak Sujono. Itu aja Pak? Iya Pak Ustadz. Gitu. Baik. Mekah atau rumah Nabi ke Gua Hira itu jaraknya 21 kilo. Ya. Jauh gitu ya. Untuk masa itu jalan kaki kan jauh. Naik Di sini ke Bekasi lah kira-kira gitu kan? Ya, kalau dari pesantren ke Pondok Indah lah, udah gitu. Ya kira-kira itulah. Gitu. Iya, 21 kilo kan. Iya. Nabi bagaimana melakukannya gitu kan? Pertama Nabi kan di umur 38-39. Iya. Menemukan gini Pak, ini manusia kenapa ya yang kaya ini zalim, yang kuat ini zalim. Beliau kesian melihat Bilal bin Rabah dan rekan-rekan, melihat Ammar bin Yasir dan rekan-rekan yang ditindas habis-habisan oleh mereka yang kaya. Dia juga coba berbicara dengan mereka yang kaya dengan baik, dengan pendekatan-pendekatan sosial, tapi nggak mempan. Nggak mempan ya, kenapa? Karena kecanduan di pertuan raja, di pertuan raja oleh orang Makkah sudah membuat mereka sulit meninggalkannya, gitu kan? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpikir bagaimana caranya. Nah, ketika dia berpikir di rumah dengan kondisi rumah, tidak efektif. Dia Sallallahu Alaihi Wasallam coba pergi ke Gua Hira. Apa yang dia cari di Gua Hira? Supaya lebih tenang, sehingga apa yang akan dihasilkan oleh Nabi nanti lebih bagus. Kalau istilah orang di sini semedi kali ya, tapi kalau istilah Arabnya tahanus. Apakah ini sudah kebiasaan orang Arab? Sepengetahuan saya belum menjadi kebiasaan orang Arab. Ini merupakan semacam hidayah dari Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau lebih luar biasanya lagi, gua itu yang didapat oleh Nabi, entah ya namanya hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah kan. Dia dibimbing langsung dari Allah kan. Adabani Rabbi, kata Rasulullah SAW. Yang membimbing saya itu Allah. Gua Hira itu didapat oleh Nabi, kalau kita duduk, gua itu kecil kan Pak ya. Kita kalau duduk sendiri itu lega. Leganya itu maksudnya pas. Kalau dua orang udah sempit. Nah, ketika kita duduk di Gua Hira, masuk dari pintunya itu langsung menghadapkan ke Ka'bah itu. Padahal waktu itu GPS belum ada, arah Ka'bah belum kelihatan, tapi itulah bimbingan Allah terhadap Rasulullah SAW, dapat gua yang persis menghadap Ka'bah. Disitulah Nabi Muhammad SAW duduk, berpikir, merenungkan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi kezaliman, ketidakadilan yang ada di kota Mekah pada waktu itu. Wah, ini keren sekali kalau kita hubungkan dengan kondisi sekarang. Apa cara kita
menyelesaikan kezaliman dan ketidakadilan ini harus kayak Rasulullah SAW ini ya. Tapi ini nanti perlu kita kaji dengan baik. Maksudnya kalau saya kaji di akhir waktu begini, perlu kita kaji dengan baik nanti ya. Cara Rasulullah SAW mengatasi kezaliman dan ketidakadilan di kota Mekah dengan datangnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Begitu Pak. Terima kasih banyak. Jazakumullah khair. Silakan Bapak host. Makasih Pak Ustaz. Makasih Pak. Silakan Mas. Waktunya masih ada waktu, silakan yang lain. Terima kasih Pak Sujono, terima kasih Ustadz. Mungkin masih ada sedikit waktu, masih ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan. Monggo Bapak, silakan Pak Subur, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma singkat saja Pak Ustadz ya, untuk dakwah di zaman era globalisasi ini kan tentunya berbeda dengan zaman Rasulullah Pak Ustadz ya. Kira-kira yang efektif itu metode dakwahnya itu apa dengan lisan, apa cukup dengan tulisan? Karena saya lihat pendakwah kita ini sekarang kebanyakan cuma monoton aja Pak Ustadz ya, seperti itu aja. Artinya kadang-kadang ya dari cuma ceramah, sekedar ceramah aja. Tapi ada juga beberapa lihat yang saya lihat dengan menggunakan metode tulisan itu Pak Ustadz. Kira-kira menurut Pak Ustadz mana yang lebih efektif gitu ya untuk langsung mengena kepada audiens gitu. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tentu ya Pak ya, kondisi Nabi saat berdakwah sangat berbeda dengan kondisi kita sekarang. Betul. Maka untuk menjawab kondisi ini, ya nggak bisa ustadz seorang yang berperan gitu ya. Kita butuh analisator gitu ya. Ya, siapa nih analisatornya yang bisa merumuskan, mempetakan dakwah ini harus seperti apa. Sebenarnya orang yang ahli statistik bisa ini. Oh, kondisi masyarakat ini sekarang begini. Kondisi masyarakat yang usia sekian sampai sekian begini. Ini penelitinya udah ada belum di umat Islam? Gitu kan? Kalau ini bisa kita ciptakan, Pak, ini dakwah akan luar biasa ya. Bahkan nanti kita bikin, saya pernah ngobrol sama teman-teman, kalau kau dakwah di Jakarta, nggak boleh sama dengan di Bogor. Gitu. Saya berceramah di Masjid Pondok Indah, nggak boleh sama dengan masjid di dekat saya ini Al-Hidayah. Harus berbeda, bahasa saya harus berbeda, gestur saya harus berbeda. Kenapa? Karena minimal walaupun saya tidak ahli statistik atau analisa, di sini saya menghadapi ini, di sini saya menghadapi ini. Kalau seandainya ada orang Islam yang menulis buku mengenai, dulu sebenarnya Ahmad Nasir pernah menulis buku tentang strategi dakwah. Saya lupa nama judul buku persisnya, saya pernah baca buku itu. Dan itu menurut saya keren sekali. Tapi apa yang dianalisa oleh Ahmad Nasir pada waktu itu harus kita update dengan kondisi kita sekarang. Karena sekarang ada anak milenial main TikTok, ada goyang TikTok, ada musik TikTok, anak-anak sudah ngomongin game online sekarang disiarkan di Facebook, di apa semua. Ini harus kita analisa kembali. Nah, sementara si Ustadz hanya tahu haram hukumnya nggak boleh masuk neraka. Ini nggak bisa udah. Makanya pegiat-pegiat dakwah kita ini sebenarnya nggak bisa berdiri sendiri. Saya nggak bisa berdiri sendiri, Pak. Saya justru ngobrol dengan banyak orang, di situ saya terinspirasi. Saya harus berdakwah begini, saya harus berdakwah begini. Kenapa? Karena saya belum ada yang bantu ke orang statistik Muslim ini harusnya bantu gitu. Masa Facebook aja bisa analisa? Kan Facebook ini kan menganalisa dia kan, menganalisa sehingga dia laku jadi media iklan orang. Oh, ente mau iklan apa? Ane mau iklan kambing. Oh, baik. Bayar saya sekian, nanti saya akan sebar iklan kambing ente di sini forumnya. Di sini forumnya. Gitu. Misalnya saya lahir di bulan April. Itu di Facebook saya selalu datang, kaos bulan April itu keren. Gitu. Kenapa? Si Facebook sudah punya alat.
Oh, ente mau iklan kaos, April, udah, di-share semua iklannya itu ke orang yang lahir di bulan April. Nah, si kita umat Islam belum dakwah kita ini, Pak, saya sering bilang, blueprint dakwah kita aja nggak ada. Blueprint dakwah kita tuh nggak ada, Pak. Kita ini ceramah misalnya kita itu nggak bisa bedakan ini orang pendengar baru dalam ceramah atau pendengar lama dalam ceramah. Itu aja belum bisa kita. Misalnya harus ada, kita harus punya alat, ini pendengar baru dalam ceramah. Maka si pendengar baru ini materinya beda dong. Ini advance, ini dalam belajar bahasa Inggris sedikit begitu. Dalam belajar apapun ada advance, ada primer, ada apa, kita bisa bikin. Itu aja belum terumuskan oleh kita. Nah, gitu. Jadi strategi dakwah yang saya sampaikan tadi itu masih strategi global. Kalau diturunkan, blueprint dakwah kita belum ada. Apa aja media-medianya, seperti apa kita, apalagi dari zaman Rasulullah ke zaman kita ini. Kemudian Pak bilang tadi, sangat betul Pak. Buku penulis-penulis modern justru banyak dari orang non-Muslim. Dan penulis-penulis non-Muslim itu keren menurut saya. Penulis-penulis Islam ini terlalu mengkecilkan skup, apa saya bilangnya, kita langsung menulis tentang Muhammad Al-Fatih. Jadi ya ini yang dibaca orang Islam. Gitu. Coba saya terinspirasi dari tulisan Chicken Soup. Tahu nggak Pak ya? Chicken Soup itu berjilid-jilid, dibaca oleh banyak orang. Mau Muslim, mau non-Muslim. Dan ditunggu oleh orang serialnya. Saya, wah apa sih? Saya bilang, saya coba. Ya Allah, itu ternyata kreatif sekali penulisnya itu ya. Nah, itu penulis-penulis Muslim harusnya juga mampu begitu ya. Karena buku-buku tentang hukum, buku-buku tentang apa udah lengkap, udah ada semuanya. Jadi saya kalau lihat tulisan, ini lagi, judulnya ini lagi, nggak bisa gitu. Tapi ada juga penulis-penulis Muslim yang keren-keren sampai sekarang masih ada. Tapi maksud saya bila bicara buku, bicara tulisan, maunya kita nulis sesuatu yang ini memang konsumsi orang banyak, ya, menginspirasi dan lain sebagainya gitu. Tapi kan bagi sebagian penulis ya tidak pula begitu. Salah satu contoh yang penulis yang produktif pada saat ini mungkin Prof. Quraish Shihab, walaupun sangat diperdebatkan oleh orang, tapi saya sangat salut dengan beliau ya, sangat produktif saya pikir dalam penulisan. Dan beberapa ustadz-ustadz kita yang lain yang juga rajin menulis, ya, yang tidak usah saya sebutkan namanya satu persatu. Saya tetap banyak membaca tulisan-tulisan mereka gitu ya. Tapi sekali lagi, menurut saya ide kreatifnya harus dibuat. Saya bayangkan J.K. Rowling menjadi orang terkaya dengan tulisan komik Harry Potter, yang dia orang yang di PHK gitu ya. Idenya itu keren sekali dan menjadi konsumsi seluruh dunia dan merubah banyak kehidupan orang. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Kita ketika kita menulis seperti penulis Muslim yang bagus sekali pada abad kita ini yang mengeluarkan buku La Tahzan. Oh, kan itu keren, Pak. Dia bikin buku judulnya La Tahzan, jangan kau bersedih. Itu dibaca oleh Muslim dan non-Muslim. Nah, gitu. Ini yang saya maksud dengan tulisan kreatif. Ya. Tulisan kreatif ya menjawab persoalan kita sekarang. Gitu. Misalnya ada orang yang mengajarkan sekarang persoalan-persoalan yang sedang kita hadapi ini. Gitu. Saya juga nggak ahlinya saya Pak di dalam menulis-nulis. Saya lebih suka ngobrol. Saya coba nulis. Ketika saya nulis mentok lagi. Saya ingin betul mendidik orang melalui tulisan agar dia tidak terpancing politik pragmatis, misalnya. Judulnya apa kita bikin, supaya judulnya ini menarik, sehingga dia bacaannya seringan Chicken Soup, atau seringan Harry Potter, atau tulisan-tulisan orang-orang lain yang lebih bagus gitu ya. Nah, umat Islam pasti bisa, karena kita punya banyak referensi, kita punya banyak hadis yang sangat universal nilainya, kita punya Al-Quran yang nilai universal banyak di sana. Ini kita telurkan, mendidik seluruh umat manusia menjadi lebih hebat lagi. Tapi tugas ini mungkin bisa diemban oleh penulis-penulis hebat, bukan saya. Mohon maaf. Terima kasih Pak. Terima kasih Jazakallah khair. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Subur, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Mengingat waktu kita telah habis, telah pukul 7 lewat, maka kita perlu akhiri kajian kita pada hari ini. Di akhir acara, kami mohon barokah doa dari Ustadz Salman. Monggo Ustadz, kami mohon barokah doanya sebagai penutup. Baik.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawil halana ila ahsanil hal ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atika wa nabiyyika ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala yang salah. Yang baik datang dari Allah SWT, yang tidak baik datang dari diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada guru kita Ustadz Salman Al-Farisi LCMA. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih kepada para jamaah yang telah mengikuti kajian pada pagi hari ini. Sekaligus memohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.